Shalom saudara terkasih di dalam Tuhan. Sebelum kita merenungkan firman Tuhan hari ini, mari kita berdoa. Tuhan, tunjukkan jalan-Mu bagi kami, supaya kami hidup berbijaksana, hidup berkemenangan di dalam Engkau. Ajari kami terus belajar firman-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Berjalan bersama dalam komunitas iman. Saudaraku, mari kita renungkan sejenak tentang perjalanan rohani kita. Seringkali kita membayangkan iman sebagai perjalanan pribadi, sebuah hubungan intim antara kita dan Tuhan. Itu benar. Namun firman Tuhan mengajar bahwa perjalanan ini tidak dirancang untuk kita lalui sendirian. Kalau kita perhatikan dalam Matius 18 ayat 20, demikian firman Tuhan. Karena di mana 2 atau 3 orang berkumpul dalam namaku, di situ aku ada di tengah-tengah mereka. Saudara, ayat ini adalah janji kehadiran Tuhan. Tuhan tidak hanya berjanji hadir saat kita sendirian di kamar doa. Dia menjamin kehadirannya secara khusus dan nyata ketika kita berkumpul dalam namanya. Ini menunjukkan bahwa kekuatan spiritual, energi, dan fokus yang unik yang dilepaskan ketika kita memilih untuk bersatu. Kehadiran Kristus menjadi berkat, menjadi pusat, dan menjadi sumber komunitas kita. Lalu kita diperintahkan dengan sangat jelas dalam Ibrani 10 ayat 24-25. Demikian firman Tuhan. Dan marilah kita saling memperhatikan supaya kita saling mendorong dalam kasih dan dalam pekerjaan baik. Janganlah kita menjauhkan diri dari pertemuan-pertemuan ibadah kita. Ayat ini adalah panggilan untuk tindakan. Persekutuan bukanlah sekedar duduk bersama. Bersekutu adalah sebuah fungsi aktif. Saling memperhatikan. Kita diminta untuk melihat kebutuhan, kelemahan, dan potensi yang dimiliki orang lain. Kita juga diminta untuk saling mendorong. Ketika salah satu dari kita merasa lemah, komunitaslah yang harusnya menjadi penyangga. Kita adalah vitamin rohani bagi satu sama lain. Jangan kita menjauhkan diri dari pertemuan-pertemuan ibadah kita. Komunitas memberikan akuntabilitas, tempat di mana kita diharapkan hadir. Dicari ketika kita menghilang, dan dinasehatin ketika kita tersesat. Saudara, dulu saya yakin bahwa iman adalah urusan pribadi. Saat saya menghadapi masa-masa sulit, saya memilih untuk menjauh dan menghilang, karena rasa malu dan merasa diri gagal. Saya berjalan sendirian dalam kabut keraguan, namun teman-teman dari komunitas saya justru tidak membiarkan itu terjadi pada diri saya. Mereka menelpon saya setiap hari. Mereka tidak menghakimi saya. Mereka berkata, kami ada di sini loh. Dimanapun kamu berada, Kristus ada di tengah-tengah kita. Itu katanya. Ketika saya kembali, saya merasa bukan teguran, melainkan kehadiran Kristus yang nyata melalui mereka. Mereka tidak memberikan solusi instan memang, tetapi mereka memberikan saya dorongan dan akuntabilitas dalam kasih. Mereka menjadi penopang, mengingatkan saya akan firman Tuhan dengan lembut. Ya, saya menyadari perjalanan rohani bukanlah lari solo. Itu adalah pendakian sebuah tim. Kekuatan sejati tidak datang dari kemampuan saya sendiri, tetapi dari anugerah Tuhan yang mengalir melalui persekutuan, melalui tangan yang memegang, dan suara yang terus mendoakan. Berkat komunitas, saya tidak hanya bangkit, tetapi iman saya bertumbuh lebih dalam. Kita saling berpegangan tangan. Yesus Kristus bukan hanya topik yang kita bahas dalam persekutuan. Dia adalah alasan utama mengapa persekutuan itu ada. Pusat dari semua ibadah kita dan sumber kekuatan serta sukacita bersama. Tanpa dia, komunitas iman hanyalah sebuah klub sosial. Saudara terkasih, dalam kesibukan hidup ini sangat mudah bagi kita untuk menganggap persekutuan sebagai pilihan. Padahal kita menyebutkan sebagai kebutuhan vital. Mari kita renungkan, kepada siapa saya memberikan dukungan minggu ini? Dan dari siapa saya menerima dorongan sejati? Mari jangan jalan sendirian, bergabunglah, doronglah, dan biarkan diri kita didorong. Sebab di tengah komunitas, maka iman Kristus sendiri ada di tengah-tengah kita. Amin. Tuhan, terima kasih. Kalau Tuhan memberikan kelompok yang begitu penting, sehingga kami merasa tidak sendirian. Ada orang-orang yang mendukung dalam doa, mensupport, mendukung, mendorong. Kami bersyukur Tuhan. Tuhan tempatkan begitu banyak orang di lingkungan sekeliling kami. Terima kasih. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin.